glukosa darah sewaktu atau glukosa darah 2 jam setelah makan, maka orang tersebut bisa dikatakan diabetes. Nah, untuk tiga gejala ini, mekanismenya pertama karena tadi gula darah di dalam tubuh yang sangat tinggi itu menyebabkan osmolaritas di dalam darah itu lebih tinggi sehingga cairan-cairan yang ada di dalam tubuh biasanya berpindah ke dalam pembuluh darah sehingga sel-sel di dalam tubuh kita itu dalam keadaan dehidrasi. Itulah mengapa orang-orang dengan diabetes mellitus biasanya sering haus. Lalu sering kencing juga bisa disebabkan karena tadi kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh. Ketika darah dilakukan proses penyaringan di dalam ginjal, karena tadi gula darah osmolaritasnya sangat tinggi dan sifatnya menairi cairan, maka gula darah tadi menarik cairan lebih banyak sehingga output ataupun volume air kencingnya juga jadi lebih banyak. Lalu untuk cepat lapar itu tadi karena kadar gula darah di dalam tubuh kita tidak bisa disalurkan karena adanya proses resistensi insulin, tidak bisa disalurkan ke sel-sel tubuh, maka kalori di dalam sel-sel tubuh kita berkurang dan itu mengirimkan sinyal ke otak kita dan kita merasa menjadi cepat lapar. Lalu untuk gejala tambahannya ada seperti berat badan yang menurun tanpa penyebab yang jelas, lalu kesemutan, gatal di daerah kemaluan, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan adanya gangguan impotensi pada pria. Lalu untuk komplikasi, yang pertama ada penyakit jantung, stroke, dan gangguan cerebral atau otak. Nah, ini biasanya karena ada terjadinya penumpukan plak di pembuluh darah sehingga menyebabkan elastisitas dari pembuluh darah itu berkurang karena adanya penumpukan plak itu dan menjadi lebih keras. Jadi aliran darah kita terpaksa dialirkan lebih cepat dan lebih tinggi sehingga jika penumpukan itu berlangsung lebih lama maka akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan bisa menyebabkan stroke dan gangguan cerebral. Lalu adanya juga retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, dan juga gangguan merokok, lalu batasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan, rajin melakukan aktivitas fisik, rajin konsumsi buah dan sayur, dan cek kesehatan secara teratur. Dan bagi kita yang sudah memang terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2 ataupun kencing manis, rajin untuk mengkonsumsi obat yang telah diresepkan dari dokter sehingga kadar gula darah di dalam tubuh kita dapat lebih terkontrol dan dapat mencegah terjadinya komplikasi lebih awal. Saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pelajaran kesehatan yang sudah disampaikan. Pertanyaan tentang kesehatan boleh tulis di kolom chat. Besok malam panitia akan Pemuda Advent Jemaat Kiara Condong. Waktu kami berikan.
selalu pedulikan aku. Ku dan Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan oleh pemuda Advent Jemaat Kiara Condong. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Iswanto. Apa kata kitabmu tentang hukum? Tetapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu tema kita, Berilah Padaku Alkitab yang Suci, yang dipandu oleh song leader. Lagu Sion nomor 200, Berilah Padaku Alkitab yang Suci, ayat yang keempat.
padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Terima kasih. Ini udah habis volume. Terima kasih Pak Pendeta Tukimin. Mungkin saya ingin mengetes suara saya dulu. Host, bisa kedengar suara saya? Ya, clear. Mantap, Pak. Clear, Pak ya? Nah, terima kasih, puji Tuhan. Baik, sebelum kita sama-sama belajar, saling menguatkan firman Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan hati untuk tunduk kepala dan berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Bapa, sumber kasih, karunia, dan damai sejahtera. Mohon curahkan Roh Kudus-Mu pada hamba-Mu yang akan menyampaikan akan renungan firman-Mu. Kiranya itu semua hanya datang daripadamu. Berkati kami semua yang mendengarkan. Iman masing-masing kami boleh bertumbuh. Bahkan boleh kami aplikatifkan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya itu semua hanya untuk kepujian serta kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan ampunkan segala dosa kami. Dalam nama yang indah Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali saya sampaikan terima kasih khususnya kepada pembawa acara yang sudah mengendalikan semua acara kita pada KKR hari keempat Rabu malam saat ini. Terima kasih juga untuk seluruh panitia tentunya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut partisipasi dalam rangkaian KKR Klaster 6 di KJB ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir bersama-sama baik di Gereja Naripan maupun yang melalui virtual. Terima kasih Nudina. Dan tentunya kita semuanya akan bersepakat bahwa pada hari ini kita sangat bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi kekuatan bahkan napas hidup. Terlebih boleh sama-sama untuk berkomunikasi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya rasa syukur ini juga dialami oleh khususnya saudara-saudara kita yang sudah berkeinginan untuk memperdalam Alkitab, bahkan untuk menyerahkan diri Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya sangat mengapresiasi itu dan tentunya saya sangat menghormati itu
Di antaranya adalah keluarga saudara Angkos, warga Sihotang, Ibu Yeye, Ibu Nani, Silau, Juwita, dan Sondang. Sungguh bersukacita surgawi saat ada umatnya yang berkomitmen untuk boleh menerima keselamatan itu. Karena kita tahu semuanya bahwa keselamatan itu hanya melalui Anak yang tunggal, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Yang akan kita sharingkan saat sekarang ini juga untuk kita semua yang sudah mengenal kebenaran. Tentunya harus bertumbuh serupa dan dengan Yesus. Selalu teguh, kuat dan setia. Dan tentunya kita tidak berharap yang terdepan jadi yang terbelakang. Kita semuanya tahu itu. Saudara, hari ini adalah hari keempat. Kita semua tahu tema utamanya seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bukan kata orang, tapi kata titik-titik. Hari ini adalah hari keempat yang berjudul tentang hukum. Lebih spesifik dan lebih rinci lagi di sini, yaitu sifat dan fungsi hukum Allah. Bapak-bapak dan ibu saudara semuanya, materi ini saya diberi atau given dari panitia. Beberapa hari saya pelajari dan akan saya coba sampaikan message ini. Panitia lebih spesifik yang menyampaikan ini adalah, yang menyiapkan ini adalah Pendeta Oliver Tambunan. Tapi saya yakin Pendeta Oliver juga mendapatkan materi ini dari tuntunan Roh Kudus. Kita berharap semuanya, berarti doa yang sudah sampaikan, Roh Kudus menuntun kita untuk boleh sama-sama lebih dalam mengenal Tuhan. Saya senang beberapa hari yang lalu, tepatnya hari minggu yang lalu, saya di-share foto Pendeta Oliver Tambunan saat di Tasikmalaya, foto bersama-sama 8 orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya senang sekali, luar biasa. Saya melihat Pak Pendeta Oliver, di foto itu ada bintang-bintang. Tapi di 8 yang sudah dibaptis itu bintangnya lebih terang. Mungkin karena baru Pak Oliver ya, Pak Pendeta ya. Tapi Pak Pendeta Oliver lebih banyak bintangnya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan KKR yang di klaster 6 ini juga sama. Untuk sukacita surgawi. Sifat dan fungsi hukum Allah. Ini ada 2 variabel, objeknya hukum, supaya kita nanti masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari bersama. Lebih memahami, mari kita samakan persepsi dulu. Persepsi kita. Ini ada sifat dan fungsi. Sifat itu adalah merupakan rupa atau keadaan yang tampak. Kalau fungsi kita semua tahu, fungsi adalah kegunaan, manfaat, faedah.
Objeknya adalah hukum. Ini hukum Allah. Orang kalau sudah bicara hukum, asumsinya, mindsetnya adalah sesuatu yang menakutkan. Diborgol, dipenjara, dan diperlakukan sesuatu yang seolah melakukan suatu kesalahan. Namun yang akan kita pelajari di sini justru hukum itu adalah yang memerdekakan. Pada hakikatnya juga sama di hukum yang universal yang kita kenal bersama, hukum positif. Ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah undang-undang, traktat, doktrin, dan yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau adat. Semuanya itu sebetulnya diberlakukan pada hakikatnya adalah untuk menjaga ketertiban. Lebih spesifik akan sama. Hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna di dunia ini. Firman Tuhan juga merupakan hukum, yang ada hukum Taurat, itu pada hakikatnya adalah memerdekakan kita. Terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 32, kebenaran akan memerdekakan kita. Saya boleh memberikan ilustrasi sedikit. Saat kita menggunakan akses jalan, berkendara, roda 2K, roda 4K, saat melewati traffic light, saat kita mengikuti aturan itu, kita akan dimerdekakan. Tapi saat kita melanggar, justru akan kena sanksi. Kira-kira seperti itu ilustrasinya ya, mudah. Berarti kita akan belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Ini pada tahun 1918 terjadi pandemi. Ini yang lagi ngetren, yang saat sekarang ini, pandemi dan link topik. Bahkan ini terjadi sudah sejak jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang pertama. Jadi, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, semuanya, sebetulnya Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru, yang setebal itu, kalau diringkas, cuma satu kalimatnya, kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita tahu, ini di Bukit Golgota, Tuhan disalibkan, karena begitu besar kasihnya, karena manusia sudah disengat dosa. Sehingga Yesus sendiri yang akan menebus dosa-dosa, kekeliruan itu, kesalahan itu. Nanti akan kita bahas bagaimana awal terjadinya daripada pelanggaran hukum. Prinsip pemerintahan Allah, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Saya ulangi, keadilan dan hukum Allah, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Jadi hukum, keadilan itu penting. Karena ada di dalam tahta Tuhan. Tetapi kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Tidak ada hubungannya dengan yang menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan hukum, tapi kasih karunia. Kira-kira seperti itu pemahaman ini. Nah, ini di Eden, Adam berbuat dosa yang berarti melanggar hukum. Pelanggaran hukum sudah terjadi di Eden. Sejak dosa itu menyengat, kita mengalami
Ya, tadi dibahas oleh Dr. Ketin tentang diabetes, akan mengalami sakit, mengalami kematian bahkan akibat daripada dosa. Makanya perlu ada hukum. Setan membujuk dengan rasional. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi setan menggunakan firman Tuhan. Tadi kita bicara tentang pandemi, nggak lama lagi nanti akan ada nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Jadi tidak berbentuk suatu kekerasan, tidak berbentuk sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Yang membujuk itu, setan itu. Dia juga menggunakan firman Tuhan. Ada apa sebetulnya hukum Allah sehingga setan membujuk mereka untuk jatuh ke dalam dosa atau melanggar hukum Allah? Ada apa sebetulnya? Jadi kita semua tahu bahwa itu di sekolah sahabat tentang perang kosmis itu hanya terjadi kegelapan dan terang, kebaikan dan kesalahan. Jadi hanya terjadi antara gelap dan terang. Nanti kita akan lebih perdalam lagi. Nah ini kenapa setan menggoda hukum Allah, menggoda umatnya? Dia dan setan menyatakan bahwa hukum Allah itu tidak benar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita dihadapkan satu persoalan-persoalan yang kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi kita tidak punya komitmen, yang tidak rutin, atau lebih mengutamakan kepentingan dunia, mengutamakan daging. Ini mengingatkan kita semua saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, pandemi sekarang harus lebih memperingatkan kita. Dia dan setan mengatakan bahwa hukum Allah membatasi kesenangannya. Jadi dalam bentuk yang seolah-olah memberikan sesuatu yang lebih akan kedagingan dan akan keduniawian. Serangan terhadap Allah tidak bisa dilakukan langsung. Jadi kepada setiap agen Allah yang memantulkan tabiatnya. Jadi godaan ya, yang kita kenal sekarang ini, yang kita pelajari adalah setan. Itu tidak datang di tempat-tempat yang ya maaf ya, mungkin tidak ada maksiat itu. Nggak pernah datang di sana dia. Nah dia udah tahu, itulah teman-temannya, rekan-rekannya. Tapi setan akan lebih menyerang kepada umat-umatnya yang setia, terutama di gereja-gereja. Kita harus memahami dan menyadari ini betul. Sehingga kita harus lebih arif dan lebih bijak sebagai umat-umat. Nah, makanya ada tadi yang saya katakan awal, kita bersyukur ada calon-calon kerajaan surga, tapi kita yang sudah mengenal, jangan sampai yang terdepan jadi terbelakang. Karena yang diserang adalah orang-orang yang berstatus agen-agen surgawi. Setan dan hukum Allah di akhir zaman. Jadi setan makin mengaum di zaman ini. Nah, sudah waktunya sudah dekat, sudah tahu. Jadi kenapa setan menyerang umat manusia melalui hukum? Jadi sejak terjadinya dosa, Hawa mengatakan, maaf, Adam saat ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Perempuan itu ditanya, naga itu. Naga sampai sekarang dia melakukan perlawanan kepada kita. Saudara-saudara, Bapak-bapak dan ibu semuanya, yang terpenting adalah di sini ketekunan orang-orang kudus.
Kita harus teguh, kuat, setia hingga Maranatha. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perintah Allah ini penekanannya. Karena kita bicara hukum, perintah Allah. Karena perintah Allah itu pada hakikatnya adalah memerdekakan kita. Sepuluh hukum Allah adalah perjanjian Allah dengan manusia. Relationship. Perjanjian perjanjian lama, perjanjian baru. Itu adalah relationship. Perjanjian Allah dengan manusia. Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. 40 hari, 40 malam. Berpuasa Musa untuk menerima dan menuliskan tentang hukum Tuhan itu. Pada saat turun dari gunung itu, setelah 40 hari berpuasa dan menuliskan 10 perintah Allah di 2 loh batu itu, muka Musa cerah bersinar. Ada kemuliaan Tuhan. Di sini makna di dalamnya salah satunya adalah membawa hukum. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu. Tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Bapak-bapak dan ibu semuanya, kita tahu hukum Tuhan ini, perjanjian lama dan baru ini ditulis kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu. Menceritakan 6000 tahun yang lalu. 4000 tahun yang lalu. 2000 tahun. Ini saya akan memberikan satu ilustrasi. Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. Sebelumnya adalah adanya penjajahan. Katakan 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu bagaimana? Saudara tahu semuanya, saat sekarang ini dunia sudah ada di tangan kita. Apa itu? HP, handphone, alat komunikasi, teknologi sudah semakin canggih. Kita sekarang ini bisa berkomunikasi dengan tidak secara fisik berdekatan. Yang mau sampaikan di sini adalah dengan kemajuan teknologi itu, firman Tuhan yang tadi saya katakan 2000 tahun yang lalu, after before kedatangan Tuhan Yesus 4000 tahun yang lalu, sampai detik ini, jangankan titik, jangankan isinya, titik dan komanya pun tidak dirubah. Itulah kekekalan. Makanya dikatakan di sini, di dalam firman-Nya, Ulangan 5 ayat 3, berlaku juga untuk kita, bukan hanya nenek moyang kita. Apakah hukum Allah telah berubah? Ini mungkin yang boleh menjadi perhatian kita. Tadi kita sudah bercerita tentang adanya perang kosmis itu. Antara kutub utara dan kutub selatan. Kutub negatif dan positif. Gelap dan terang. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan. Ada yang dirampas. Kecurangan, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Kita suka bertanya-tanya, mengenapinya bagaimana? Jadi, Tuhan datang itu mengenapi yang saya tahu, ya. Nanti kalau seandainya pemahaman saya ini masih belum, kita sama-sama belajar di sini, boleh tadi bertanya juga boleh memberikan masukan kepada saya. Makna mengenapi di sini Tuhan Yesus datang di perjanjian lama ke perjanjian baru ini adalah Yesus sendiri melakukan seluruh hukum itu. Tidak ada satu hukum pun yang dilanggar. Mengenapi hukum itu, melakukan itu. Jadi kita boleh mengikuti penteladanan Yesus. Mengikuti karakter dan tabiat Yesus. Saat turun ke bumi menjadi manusia 100%. Itu mana mengenapi. Jadi saling terkait satu dengan lain. Seluruh hukum itu saling terkait. Saling menjiwai satu dengan yang lain.
Sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi dikatakan jangan mencuri, dikatakan jangan berzina. Saat kita melakukan salah satunya, berarti kita melanggar semuanya. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Di hukum Taurat ini, 10 hukum Allah. Ini bukti perjanjian lama dengan perjanjian baru, satu rangkaian, satu keterkaitan, utuhan, tidak terpisah. Ini 1-4 mengatur umat manusia dengan Tuhan sebagai pencipta, dan hari kedua kemarin oleh Bu Dian kita sudah mendengarkan apa itu tentang hukum Tuhan yang keempat ini. Ingatlah akan hari Sabat. Jelas kita sudah mengetahui itu semuanya. Jadi kalau kita melanggar satu, berarti kita melanggar semuanya. Dan seterusnya, ini yang ke 5 dan 10 mengatur antara sesama manusia. Tadi kita udah bicara tentang sifat hukum Allah, fungsi hukum, kegunaannya. Jadi fungsi, kegunaan hukum itu, saya ulangi lagi, hilangkan mindset kita, asumsi kita, apabila bicara hukum itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang membawa kita pada situasi yang seolah-olah di penjara, di borgol. Tidak, saudara. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Jadi setelah kita mengenal, tadi saya katakan yang sudah lama, jangan sampai di depan jadi terbelakang. Jadi kita bukan hanya bercermin, itu lupa. Jadi kita harus melakukan. Nah, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah nol. Fungsinya adalah mengenal dosa. Jadi setelah kita menerima keselamatan, tadi Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu untuk keselamatan. Setelah menerima keselamatan itu atau dibawa dari Mesir, baru hukum Allah itu diberikan. Jadi setelah keselamatan itu ada, baru kita menuruti hukum-hukumnya. Jadi karena hukum itu, jadi kita mengenal dosa. Karena kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan itu, kita tidak mengenal. Makanya, ini hukum positif ya cerita ya. Orang itu tidak akan dikenakan sanksi hukum itu, yang bersifat universal, yang sifat hukum positif itu, kalau dia tidak mengetahui dan tidak mengetahui sebelumnya. Menuntun kepada Yesus yang dapat menghapus dosa. Jadi hukum Taurat itu menuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Apakah penurutan kepada 10 hukum itu supaya selamat? Saya katakan tadi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Setelah penebusan dari Mesir, baru Tuhan meminta bangsa Israel untuk menurut. Setelah menerima penebusan Yesus, tugas kuasa Roh Kudus selanjutnya menuntun kita untuk hidup sesuai dengan karakter Allah. Di luar penerimaan akan penebusan Kristus, penurutan manusia adalah sia-sia. Jadi kita harus ada iman dulu, menerima Kristus, baru kita melakukan hukum-hukumnya itu, penurutan. Karena kalau tidak, akan sia-sia. Jadi penurutan adalah buah keselamatan yang menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hati kita. Jadi Tuhan itu sungguh belas asih, sangat mengasihi. Sama seperti hukum-hukumnya. Mengapa kita menurut hukum?
bukti bahwa kita telah ditebus oleh Yesus dan menjadi warga negara surga. Penurutan kepada hukum surga hanya berlaku kepada warga negara surga. Saya kira kita semuanya tahu. Jadi saat kita menjadi warga suatu kota, suatu negara, kita akan diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di situ. Seperti yang katakan tadi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Jadi penurutan itu sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terdapat di dalam Yohanes 14:15. Berbahagialah dengan perbuatannya. Bersukacita karena perbuatan penurutan itu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mungkin yang ini Pak Pendeta Oliver ada kesimpulan yang saya mencoba menajamkan dari Bapak yang sampaikan, yang tentunya Roh Kudus yang telah menyampaikan. Saya sangat bersyukur dan senang sebagai umat jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7. Kenapa? Karena Gereja Masih Advent hari ke-7 terstruktur, terorganisir seluruh dunia. Tidak semua seperti itu. Kenapa saya katakan ini? Ini tidak lepas dari apa yang kita bicarakan tadi. Tidak terlepas dari sejarah manusia. Sejarah manusia sejak Adam dan Hawa, yaitu dalam dosa. Nabi Nuh, ada 8 orang. Ada berikutnya sejarah Nabi Musa dan seterusnya. Tuhan Yesus turun ke bumi, anaknya yang tunggal, dan tahun 1844, Ellen G. White menegaskan tentang hari Sabat. Gereja Masih Advent hari ke-7. Bukan secara harfiah atau literal di tahun 1844 itu hari Sabat. Tetapi sejak manusia diciptakan. Kita semua tahu itu. Dari gelap, terang, dan seterusnya. Ke-6 diciptakan manusia. Hari ke-7. Hari Sabat. Hari Sabtu. Yang sudah dijelaskan oleh Budian 2 hari yang lalu. Itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Jadi bukan 1844. Tapi itu sejarah. Akhir zaman. Dalam hal ini, terkaitan dengan sebagai jemaat anggota Gereja Advent, Gereja Masih Advent hari ke-7, saya tidak merasa paling benar. Jadi boleh saya ulangi, saya tidak merasa paling benar sebagai umat Advent. Ada tetapinya, saudara, bapak-bapak dan ibu semuanya. Tetapi saya yakin akan menerima keselamatan. Jadi yakin di sini maknanya adalah iman. Jadi sudah kita bahas. Karena iman, maka ada kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Ada iman,
ada kasih karunia. Apapun yang kita lakukan tidak menyelamatkan. Saya katakan tadi, merasa paling benar itu tidak sama dengan iman. Karena merasa paling benar tidak memberikan mukjizat. Merasa paling benar tidak memberikan kasih karunia. Tetapi karena iman memberikan mukjizat. Iman Musa lah yang bisa sampai membelah tongkat itu, sampai bisa membelah lautan. Karena iman. Dan seterusnya kita semua tahu. Firman Tuhan sangat universal. Kita semua tahu di gereja kita juga ada di dalam lagu Sion yang saya ingat syairnya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa, firman-Nya, karakter Tuhan, yang apabila ditulis di langit sebagai kertas, tidak akan cukup. Lautan menjadi tinta, rumput-rumput menjadi pena, tidak cukup. Sebegitu universalnya. Dapat ditinjau dan dari sudut pandang mana saja. Bukan berarti berbuat apapun kita benar. Karena pada hakikatnya Tuhan adalah Esa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Tidak ada yang kepada dua Tuhan. Tidak ada yang suam-suam kuku, dingin dan panas. Itulah kodrat Tuhan, itulah kaidah Tuhan. Makanya tadi hubungan dengan hukum. Manusia diciptakan sempurna seperti gambar Allah. Jatuh di dalam dosa, semua berdosa. Allah adalah kasih. Allah ulas asih. Manusia diberi kebebasan yang absolut, mutlak. Kebebasan yang mutlak. Free will, keinginan bebas, ya. Dan dari kebebasan itu, keinginan yang bebas, kita tidak diciptakan seperti robot. Kebebasan yang absolut, sebebas-bebasnya. Memilih kehidupan ini yang maksud saya memilih sebebas-bebasnya di dunia yang sementara ini. Bebas kita milih. Sederhananya, hari ini tidak hadir pun boleh. Karena pertimbangan pekerjaan pun masih belum memilih, belum mau menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh. Di antaranya bebas adalah itu. Bisa memilih apapun. Bisa menunda menerima Tuhan karena persoalan, karena keluarga, karena mungkin mengurus masalah pekerjaannya di sawah dan sebagainya. Bebas untuk memilih. Tetapi saudara, Bapak dan Ibu-ibu semuanya, mohon mungkin untuk digarisbawahi bahwa dari kebebasan yang ada itu, kita tidak bebas dari akibat pilihan itu. Satu sisi bebas, tapi kita tidak bebas dari akibat pilihan itu. Kita sudah belajar tadi dalam hukum Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, bagaimana hukum dan Tuhan yang sama itu. Ingat, saudara-saudara,
Dulu saya masih ingat itu ada apa itu, iklan ya. Ingat saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya juga memberikan apresiasi kembali dan mengucapkan selamat kembali kepada saudara-saudara kita yang sudah pendalaman Alkitab dan sudah mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang sudah kita ketahui semuanya. Karena kita tahu semuanya, jangan sampai menunggu pintu kasihan ditutup. Karena kalau pintu kasihan sudah ditutup, tidak ada lagi kesempatan kita untuk menerima Yesus yang satu-satunya yang telah mengatakan sebagai juru selamat. Karena saat pintu kasihan ditutup, kita semua tahu dalam firman Tuhan, orang akan berteriak dan minta kalau sekarang mungkin earthquake ya, gempa bumi, jatuhkan batu, mungkin di kepalanya dibentur-benturkan. Tentu kita tidak menginginkan itu, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu persis kapan jatuhnya. Saya yakin kita semuanya ingin seperti 5 darah yang bijak dari 10 darah yang sudah mengenal kebenaran itu. Karena pada hakikatnya sesungguhnya yang telah kita pelajari itu sederhana saja. Tuhan menghendaki adanya iman. Ini mudah-mudahan kelihatan ini. Iman dan kasih karunia. Kalau saya menunjukkan gambar itu, kesannya seperti anak-anak ya, seperti PAUD itu, tapi memang demikianlah Tuhan kita. Tuhan ingin kita rendah hati. Tuhan ingin kita seperti anak kecil, yang tulus dan polos, yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Itulah makna daripada ibadah kita yang sejati, penyerahan kita yang sejati. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebetulnya saya ingin banyak untuk menyampaikan yang lain-lain, untuk saling menguatkan ini, juga untuk menguatkan diri saya. Tapi itulah saudara-saudara, saya mengakui sebagai manusia biasa, yang penuh keterbatasan, keinginan besar itu tidak mampu saya menggali kekuasaan dan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tapi kita semua yakin keinginan-keinginan seperti itu bisa kita lakukan dengan penyerahan diri kita untuk Roh Kudus boleh ada di dalam pikiran dan hati kita. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tadi saat saya mau menyampaikan ini dari sore, dari siang, saya ditelepon oleh Bapak Pendeta Oliver Tambunan untuk kesempatan setelah kita sama-sama belajar, saling menguatkan ini, sama-sama berkomitmen lebih berserah diri kepada Tuhan dan lebih untuk teguh, kuat, dan setia. Dan saat komitmen nanti itu diharap saudara boleh berdiri. Jangan keinginan atau kehendak untuk berdiri itu melihat saya. Apalagi kalau sudah ada rasa mungkin
kurang senang, matikan saja live-nya. Atau mungkin saat Anda mau berdiri pernah merasa miss dengan Pak Pendeta Oliver Tambunan yang ganteng itu, dimatikan saja live-nya. Karena sebentar lagi Pak Pendeta Tugimin minta waktu, Pak Pendeta Oliver Tambunan akan memimpin doa untuk komitmen kita bersama, untuk memanggil kita semuanya. Lebih khusus kepada rekan-rekan kita, keluarga Engkos, Siotang, Nani, Ibu Yeye, Sela, Huta Barat, Sydney, Stun, Warako, Waroka, Leli, Fani, Yuwita, Sondang, dan kita semuanya. Demikian saudara-saudara, apabila ada yang mungkin saya hilaf menyampaikan, berikan saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan mungkin saya ambil Pak Pendeta Tugimin ya, karena tadi kita sudah sepakat. Waktunya untuk Pak Pendeta Oliver Tambunan. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam. Ya Tuhan, pada malam hari ini hati kami dipenuhi sukacita karena kami dapat mendengar Engkau melalui pemaparan yang dibawakan hamba Tuhan Bapak Dedi Suwanto. Tuhan, Engkau melihat dari tahta-Mu yang ada di sorga, bahwa pada saat ini berapa anak Tuhan rindu berkomitmen untuk selalu setia dan menurut kepada perintah Tuhan melalui hukum-hukum-Mu yang ada di kitab suci. Ya Tuhan, terima kasih kami ingatkan bahwa hukum-hukum-Mu itu adalah karakter-Mu ya Tuhan. Karakter-Mu adalah kasih. Dan kami sangat bersuka cita ketika kami mengetahui ketika menuruti hukum Tuhan, kami akan mencerminkan kasih Tuhan. Dan kami akan mendapatkan sukacita, bahkan kehidupan kekal yang telah Kau sediakan kepada kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini, biarlah tangan-Mu yang kudus itu memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang pada malam hari ini telah berdiri di tempatnya dan mengambil komitmen untuk selalu setia menurut terhadap perintah-perintah Tuhan yang menuntun kami semua dalam perjalanan iman kami menuju sorga. Biarlah kasih-Mu Tuhan selalu dapat menguatkan mereka. Melalui Roh-Mu Engkau akan membimbing mereka. Dan biarlah kami semua dapat bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, pekabaran malam hari ini telah memberikan kepastian kepada kami bahwa apa yang kami imani pada saat ini adalah iman yang benar. Engkau telah menempatkan kami di tempat yang terbaik. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian acara KKR ini hingga pada hari yang terakhir. Engkaulah yang akan menuntun umat-umat Tuhan yang telah mengambil komitmen pada malam hari ini. Dan terus mempertahankan komitmennya sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Bapa, kami mohon ampun apabila ada tutur kata, tindak tanduk, bahkan hati kami yang kurang berkenan kehadirat-Mu. Biarlah itu semua Tuhan ampuni, dan segala permohonan kami yang telah kami sampaikan pada malam hari ini, semuanya Engkau akan jawabkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Dedi Iswanto yang sudah menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Apabila ada di antara kita yang hadir pada malam ini yang akan menyampaikan pertanyaan, boleh saudara tulis di kolom chat. Besok kita akan menjawab pertanyaan yang saudara sampaikan. Untuk mengakhiri ibadah kebaktian kebangunan rohani kita pada malam ini, kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion 224 yang dipandu oleh song leader. Lagu Sion nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus, ayat yang pertama dan yang ketiga. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus, dalam aku engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Doa tutup akan dibacakan oleh Bapak J. Sijabat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata, yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan, dalam pertengahan minggu ini, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang menyertai kami, sehingga dengan pimpinan Tuhan ya Tuhan, kami mulai mengikuti KKR Kloster 6 di KJB Tuhan pada saat ini Tuhan. Tuhan surga, pada malam ini juga Tuhan, kami berterima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Dedi Iswanto, yang sudah menyampaikan pekabaran Tuhan melalui KKR pada saat ini. Kami sudah mendengarkan tentang bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukum kepada kami Tuhan. Tuhan surga, kami menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, tentu memiliki pemikiran yang terbatas ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kadang-kadang kami melanggar akan perintah-Mu ya Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam ini Tuhan, biarlah itu boleh mengingatkan kami, sehingga kami boleh mengenal akan dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menuruti akan segala perintah-Mu ya Tuhan. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menuruti akan perintah-Mu, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang boleh kami menjadi pewaris-pewaris surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan surga, begitu juga ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, tentu banyak ya Tuhan godaan-godaan dalam kehidupan kami, khususnya supaya kami oleh Tuhan boleh meninggalkan perintah-Mu. Tetapi dengan demikian ya Tuhan, biarlah sebagaimana kami boleh mempunyai komitmen dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh mengikuti akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan surga, begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami
yang tidak bersama dengan kami pada saat ini, walaupun melalui online pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Begitu juga besok di acara kami selanjutnya Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan acara kami ini, sehingga demikian Tuhan kami boleh mengikuti acara demi acara, hingga boleh kami akhiri Tuhan pada Jumat sore ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila mana kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan pimpin kami, kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan boleh kami pertemukan kami besok malam untuk mengikuti acara KKR pada yang akan kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya perhatikan malam ini yang hadir kurang lebih 200 orang. Baik yang datang langsung di Jemaat Naripan, lewat Zoom maupun menyaksikan lewat YouTube. Berapa banyak di antara kita yang hadir pada malam ini yang mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Saudari Kathleen Tamba dan Bapak Dedi Iswanto. Boleh lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, semua melambaikan tangan. Ada beberapa pengumuman untuk besok malam di acara kebaktian kebangunan rohani pada malam yang kelima. Yang pertama, yang akan menyampaikan pelajaran kesehatan yaitu Dr. Ferdinand Lucas yang berbicara tentang metabolik. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Cucu Elia. Apa kata kitabmu tentang dosa? Pastikan kita yang hadir pada malam ini boleh hadir besok malam, dan jangan lupa ajak keluarga kita, ajak sahabat kita dan tamu-tamu yang boleh hadir. Akhir kata, Tuhan memberkati. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku, Tuhan hadir. Ku harap padamu selamanya. Tuangkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh berkatilah aku
ku ha